Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengambil hikmah, rahmat, dan manfaat daripada kegiatan in-house training kita ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sama-sama saya ajak untuk berdoa, meminta kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita akan laksanakan ini nanti benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya. Dalam hal ini saya akan membawa doa secara Islam, sementara rekan-rekan kita yang lain, yang beragama yang lain, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, demikian berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan melanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu presentasi dari Bapak narasumber, Bapak Dr. Andus Hamlan, MPD, untuk memberikan materi di hadapan kita semuanya. Kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil rancangan IHT yang telah saya buat. Izinkan saya untuk melakukan share screen ya Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya, sudah kelihatan Pak? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik, ini biodata saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya nggak Dokter Andes Pak. Oh ya. SPD. Nah, oh maaf Pak ya. Iya. Baik. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang dengan topik pendidikan yang memerdekakan, ya, yang kembali dibagi menjadi subtopik yang lebih kecil lagi, yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini kita melaksanakan beberapa kurikulum yang sudah kita lalui. Di masa saya saja sudah 3 kurikulum yang saya ingat, ya, dari GBPP, kemudian kurikulum Satuan Pendidikan, kurikulum 2006, CBSA pun sempat, berarti udah 4, ya, baru kurikulum K13. Nah, sekarang ada namanya kurikulum sekolah penggerak, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa dasar pemikiran kurikulum sekolah penggerak ini? Nah, untuk itu mari kita bernostalgia kembali Bapak Ibu untuk melihat video yang akan saya putarkan ini ya. Silakan dinikmati. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai.
Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, baik Bapak-Bapak sekalian, bahwa setelah mengamati atau menonton video yang saya sampaikan tadi, ayo kita sama-sama menjawab pertanyaan. Sebutkan 2 hal yang Anda saksikan pada video tersebut. Silakan. Ya, saya Pak. Yang Ya, silakan, pertama Pak. itu Silakan, Rambe. ya, yang pertama itu gambaran pendidikan pada masa kolonial. Iya, Pak, betul. Yang kedua, gambaran pendidikan yang akan datang. Oke, beri aplaus dulu untuk Pak Rambe. Ya, Oke. Ya. Yuk, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang menjadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial? Silakan, Bapak. Tujuan pendidikan pada zaman kolonial adalah sebagai salah satu bukti sejarah bagaimana perkembangan pendidikan kita pada saat itu. Di mana pada saat itu yang dibolehkan mengikuti pendidikan atau untuk sekolah itu kaum bangsawan. Seperti itu, Pak narasumber. Oke. Ada yang mau nambahkan lagi? Pak Pinem, gimana Pak Pinem pendapatnya? Dari tadi saya lihat mau menjawab nih. Cukup, Pak. Oh, cukup, pas. Pas. Oke. Iya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya Bapak-Bapak sekalian ya. Apakah persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Silakan Pak, siapa yang bersedia menjawab sebelum kita pindah gilir? Saya, Ya, Pak. silakan, Pak. Iya, ya. Antusias sekali nih. Persamaannya pada zaman kolonial dengan zaman sekarang, pada masa kolonial juga ada guru, ada peserta didik. Sekarang Benar. juga demikian. Dan juga ada kurikulum. Ya. Pada saat zaman kolonial yaitu kurikulum yang dibuat oleh penjajah atau kolonial. Kalau sekarang kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Pinem? saya pada Silakan Pak Pinem. pri-
Bagaimana Pak? Oh, lanjut aja dulu, Pak. Oke, ya, 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 ya. Nah, Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita berdiskusi. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Nah, Bapak Ibu, hadirin sekalian, seperti apakah contoh penerapan kata-kata ini dalam pendidikan? Berhamba Ayo, Pak. pada anak artinya bahwa anak itu benar-benar diperhatikan dan harus dimonitor oleh para orang tua. Karena anak adalah segalanya. Seperti itu Pak Fasilitator. Oke. Silakan yang lain lagi Pak, apa kira-kira? Kenapa dikatakan pendidikan berhamba pada anak? ya artinya, Pak, saya artinya anak itu adalah generasi penerus yang harus kita bekali dengan pendidikan, sehingga ya walau kemanapun itu dia tetap bisa mempertanggungjawabkan pendidikannya. Kemudian yang kedua, anak itu kan merupakan, kalau dalam filosofi Karo itu bisa dikatakan dia merupakan buah baraku katanya. Jantung hati orang tua. Penerus generasi daripada keluarga. Jadi barangkali kesitulah maksud daripada apa yang disampaikan oleh Pak narasumber. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi Pak? Pak Rambe? Ya, saya udah mantap, itu udah setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Pinem. Jadi kalau apa saya, pendidikan berhamba kepada itu artinya bahwa proses pembelajaran peserta didik itu menjadi agen pembelajaran, sumber pembelajaran. Ya. Oke, baik. Ya, artinya dengan adanya kurikulum sekolah penggerak sekarang ini, Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu, pendidikan berhamba pada anak, artinya kita tidak harus lagi mencekoki materi-materi yang begitu banyak kepada siswa kita. Tetapi kita harus mengikutkan kemampuan yang ada pada diri anak. Itulah nanti ada namanya pembagian fase-fase. Ya. Kalau apa itu ada 6 fase. Fase yang pertama itu kelas 1 dan kelas 2. Fase yang kedua, fase B itu fase A tadi kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D itu SMP kelas 7 sampai kelas 9, sedangkan fase E itu adalah kelas 10 SMA, sedangkan fase F itu adalah kelas 11 dan kelas 12. Artinya pembagian fase-fase ini memang disesuaikan dengan kemampuan anak, tentunya sudah dilakukan penelitian Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian ya. Yuk kita lanjutkan lagi Bapak Ibu biar kita lebih memahami. Ya, silakan. Pertanyaan Pak narasumber. Ya. Mungkin saya salah dengar. Fase-fase yang dan kurikulum sekolah gerak itu, kalau saya tidak silap ada 7 fase, Pak. Karena 7. A, B, C, D, E, F. Apa 6 lah, memang Pak. saya yang salah atau bagaimana? Ini tolong diluruskan, Pak. 6. Ya. Kalau sampai 6 ya, A, B, C, yang D, benar itu E. Ya, betul. 6, yang benar itu 6 fase, Pak. 6 fase. 6 fase ya. Betul, nah, betul. Itu Bapak Betul, hilap. Biasa Ya, manusia ya. hilap ya. Ya, seperti yang Pak Bapak sampaikan tadi. narasumber, Ya. Pak narasumber, Ya. kalau bisa Pak di akhir sesi ini yang penyampaian Bapak di share apanya Pak ya, materinya Siap, ya Pak ya. Mantap. Nanti akan saya share ya. Terima kasih Pak Manurung.
Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi 6 fase ya, Pak ya. Jadi, Betul, Pak, betul. pendidikan berfokus sama anak. Jadi artinya kita memberikan pendidikan itu, memberikan ilmu pengetahuan itu tentunya harus berdasarkan kemampuan anak tersebut. Kemampuan itu bukan artinya anak itu mampunya cuman sedikit gitu ya, bukan itu ya, tetapi sudah dilakukan penelitian oleh para ahli-ahli peneliti pendidikan kita, itu makanya dijadikan ada pembagian fase-fasenya. Jadi kemampuan anak usia sekian sampai sekian seperti ini gitu loh. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita masuk kepada bahwa Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menurut bapak-bapak dan hadirin sekalian, serta ibu-ibu, bagaimana pemikiran ini dapat diterapkan di sekolah yang kita bina? Ayo, mari kita diskusikan bapak-bapak. Terima kasih Pak narasumber. Ya. Kalau memang kita pahami apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu memang sangat bagus. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, apalagi di zaman globalisasi sekarang ini, digitalisasi, terjadi adanya kurangnya perhatian daripada semua kita katakanlah yang melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Artinya kepedulian sepertinya agak menurun. Ya, ini disebabkan barangkali karena mungkin pandemi COVID sekarang ini tidak bisa lagi para guru-guru, para pendidikan secara aktif ke sekolah seperti sebelum masa pandemi COVID. Jadi ini yang kita lihat, Pak narasumber. Jadi mohon Pak narasumber menjelaskan apakah memang yang kami sampaikan itu seperti ya yang Bapak pikirkan. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Manurung. Ya, artinya sebetulnya di sini Bapak yang dapat kita ambil satu garis kesimpulan ya, kesimpulan bersama bahwa artinya di sini pendidikan itu tidak harus memaksakan si anak harus pintar matematika, itu dia misalnya dalam hal bidang studi ya. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi kodratnya dia memang sukanya memang hobinya memasak, ya mungkin dia lebih kita arahkan ke arah pelajaran-pelajaran memasak misalnya untuk yang putri. Tidak harus matematika ya. Itu Bapak. Kalau misalnya dia hobinya seni, ya silakan kita kembangkan jiwa seninya. Nah, dan nantinya Bapak-bapak kalau berdasarkan kurikulum sekolah penggerak ini di satu kelas itu nanti bisa kita kelompok-kelompokkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada nanti anak misalnya bisa kita jadikan 3 kelompok atau lebih. Ada yang hobinya matematika, ayo kita ajak matematika. Ada yang hobinya seni, ayo kita nari gitu loh. Nah, yang lain mungkin bisa kita, kalau anak matematikanya bisa kita kasih tugas matematika, yang hobi seni bisa kita latih untuk seni tari, mungkin tambahannya nanti setelah pulang sekolah dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Artinya kita tidak lagi memaksakan dengan menempatkan beberapa bidang studi sehingga anak-anak tidak dinyatakan tidak lulus begitu. Seperti yang selama ini, kenyataan yang selama ini. Seperti itu, Pak, Bapak-bapak sekalian. Kira-kira sudah jelas? Sedikit lagi Pak narasumber. Iya, silakan Pak. Yang memang sangat berpengaruh dengan bakat atau hobi daripada peserta didik. Iya. Tapi kalau ditemukan misalnya peserta didik sama sekali tidak respon, sepertinya tidak ada hobinya,
tidak ada bakatnya, bagaimana pula ini Pak narasumber untuk mengatasi, karena di kurikulum sekolah penggerak ya memang pendidikan itu harus student center, berpusat kepada siswa. Terima kasih Pak narasumber. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Manurung. Saya lihat itu ada resen itu Pak Rambe. Apa yang mau disampaikan Pak Rambe tentang hal ini? Oh, kesalahan teknis, saya rasa ya. Baik, bahwa tadi disampaikan ada anak yang sama sekali tidak berbakat. Ya, berarti Bapak-bapak sekalian, kalau bisa memang ini kita masukkan di dalam satu kelas. Nah, kita cari, misalnya di kelas 10 nantinya kan, di kelas 10 itu belum ada jurusan. Nah, di saat itu kan kita sudah tahu entah beberapa bulan kita jalani, anak-anak itu ada sama sekali tidak berbakat, yang cuman datang, diam, duduk, dan sebagainya, susah untuk berkomunikasi dengan yang lain, ada yang pemalu. Nah, mungkin ini bisa kita kelompokkan berdasarkan itu. Oh, ini bisa kita kelompok, bukan mungkin ya, ini harus kita kelompokkan seperti itu, Bapak-bapak sekalian. Nah, nanti apa yang menjadi motivasi mereka, mungkin kita kasih stimulus-stimulus, sehingga mereka mau menjadi seperti yang lainnya. Kalau nggak mau, mungkin bisa kita cari cara yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak. Lanjut, Pak, lanjut. Ya, sumber di sini, di sini lebih jelas, Bapak-bapak sekalian, Ki Hajar Dewantara mengatakan, seorang tani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meski ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia tidak akan mengganti kodrat dan iradatnya. Misalnya, ia tak akan menjadikan padi yang ditanam itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman jagung tadi, ataupun tanaman yang lainnya. Ya. Nah, apakah yang Ki Hajar Dewantara saat menjelaskan hal tersebut? Bagaimana penerapannya dalam pembelajaran di kelas atau sekolah? Nah, ini sama seperti tadi masalah yang di atas tadi, Bapak-bapak sekalian, ya. Artinya tidak bisa kita paksakan anak yang jiwanya ke seni atau olahraga kita paksa untuk matematika, seperti itu. Nah, nanti akan diarahkan seperti itu, Bapak-bapak. Seperti saya katakan tadi, di satu kelas itu mungkin bisa dijadikan 4 kelompok. Ada yang hobi matematika, ada yang hobi seni. Nah, seperti itulah caranya, Bapak-bapak. Demikian juga dalam hal penalarannya. Gitu dia. Ada dalam matematika dia sangat senang. Nanti mungkin kita kelompokkan mereka yang sangat senang. Gitu. Nah, sampai ke sana nanti arahnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tanya Pak. Ya. Tanya sedikit. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi di dalam pembagian minat dan bakatnya itu, tentunya itu kan nampak nanti setelah diadakan itu asesmen, kan begitu Pak? Iya, iya. Iya. Jadi setelah diadakan asesmen baru udah nampak kita nanti ke mana itu arah daripada minat dan bakatnya, kan begitu. Iya. Sehingga setelah itu baru kita kelompok-kelompokkan. Benar sekali, betul. Pelaksanaan daripada kurikulum sekolah penggerak, kan begitu Pak? Iya, siap. Ya. Jadi asesmen yang kita utamakan dulu adalah asesmen holistik itu, kan? Iya. Iya. Oh. Oke, tepat sekali Pak Kinam. Ya. Sepertinya nyambung kita nih. Jadi itu betul kali jawaban Pak Pinem ya Pak. Kita lanjutin lagi ya supaya kita sampai ke materi kita selanjutnya. Sudah habis. Oke, dilanjut aja ya, Pak. Ya. Ya. Okay. Ya, ini kembali kepada konsep Ki Hajar Dewantara ya. Si filosofinya Pak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu seperti ingarso sung tulodo ing madio mangun karso tut uri handayani. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya apa? Di depan itu dia memberi contoh yang baik, ya. Di tengah dia menjadi tauladan, di tengah-tengah masyarakat menjadi suri tauladan yang baik, dan apabila dia diberi di belakang, diletakkan di belakang, dia menjadi pendorong, ya. Menjadi mesin, ya. Bergeraknya sekolah penggerak ini. Ya. Nah, ini ada video lagi Bapak Ibu.
akan saya putarkan ya sehubungan dengan Ki Hajar Dewantara. Tapi sudah saya kirimkan di link masing-masing, nanti dipelajari ya. Cuman intinya di sini ada tugas mandiri Bapak Ibu. Yang pertama, buatlah resume yang memperkuat pemahaman kita semua terkait konsep pendidikan yang memerdekakan. Ya, kira-kira apa resume yang memperkuat pemahaman kita terhadap konsep pendidikan yang memerdekakan itu, Bapak-bapak sekalian, maupun Ibu-ibu? Dari video yang saya sudah kirim, seandainya aku seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Deusdeker dan Cipto Mangunkusumo akibat dan kaum muda Dr. Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Puri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Atau pertanian tidak bisa berkendung atau daerah tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing kita hadapi sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada kelihatan videonya Bapak-bapak dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Iya. Baik, Bapak Ibu. Dari video tersebut, seharusnya kita bermain di Mentimeter ya. Tapi langsung aja kita jawab langsung pertanyaannya. Sebutkan 3 kata kunci dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Silakan Bapak Ibu. Tiga kata kunci dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, terima kasih Pak Narasumber. Coba dulu apa yang sampaikan tadi, kalau nanti memang agak kurang nanti mohon ditambahkan. Tadi mana disebut oleh Bapak di kunci kan dari tentara itu langsung dulu Kaso dan Ihan kali sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Silakan ditambah lagi, Pak. Yang lain, Pak Ramli dari tadi mau jawab nih. Nampaknya gregetan kali dia. Silakan Pak Ramli. Iyalah. Saya lihat mau menjawab aja. 38 apa lagi? Oke, baik. Bapak, biar sama-sama kita simpulkan ya bahwa yang memperkuat pemahaman kita terhadap konsep pendidikan yang memerdekakan itu ya Bapak-bapak, Ya. Bahwa dari sejarah ya yang dibuat oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya maunya beliau itu pendidikan itu ya harus merdeka gitu. Harus memang anak-anak itu tidak ada lagi merasa terbebani. Dia happy untuk datang ke sekolah. Jadi untuk itu pendidikan yang bagaimana yang harus kita lakukan ke sekolah? Maka jadilah kita guru-guru yang menyenangkan, guru-guru yang tempat memang curhatnya anak-anak murid kita,
ya ada saatnya kita jadi kakak, abang, ayah, ibu dari mereka, bahkan teman bagi mereka. Sehingga ada masanya kita memang sangat dekat dengan mereka, begitu Bapak-bapak sekalian. Itu konsepnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu jua yang memisahkan kita, ya, saya akhir dengan pertemuan kita di pagi hari ini dengan satu kalimat, ya, dua kalimat. Yang pertama yaitu Bapak-bapak sekalian, yang pasti itu di dunia itu hanya dua. Yang pertama, yang hidup pasti mati. Ya, untuk itu kepada kita semua insan pendidik, mari kalau kita mati berarti kita menghadap Sang Pencipta kita, siapkanlah segala bekal kita untuk ke sana nanti, jadikanlah mendidik itu sebagai ibadah, sehingga banyak nanti amal ibadah kita yang bawa ke sana untuk menghadap Sang Halik. Yang pasti yang kedua, yaitu perubahan. Ya, tadi Pak Manurung mengatakan sudah hampir mau 2 tahun kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Sehingga itulah perubahan yang dikatakan tadi Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita bertemu bertatap muka di dalam kelas, dan sudah hampir 2 tahun ini kita bertemu melalui Zoom meeting, Google Classroom, bahkan ada video call, dan ada dengan Google dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Jadi perubahan itu pasti. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita bekali diri kita tadi. Kalau tadi kita pasti mati, bekali diri kita dengan segala amal ibadah. Jadikan mengawas sekolah itu sebagai ibadah, jadikan kepala sekolah itu sebagai ibadah kita, jadikan guru sebagai ibadah kita untuk memperbanyak amal jariah kita. Yang kedua, perubahan tadi, ya, bekali diri kita, ikuti perubahan zaman, jangan agar kita tidak sampai tergilas oleh zaman. Saya rasa itu saja, Bapak-bapak sekalian. Akhirul kalam, dalam perkataan saya, jika ada yang kurang pas, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Akhirnya, pohon bambu berumpun-rumpun, pohon pinang berjarak-jarak. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Kepada Bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak narasumber kita. Ya, diaposan dulu. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapak narasumber atas kajian materi yang diberikan kepada kami sebagai peserta. Dan mudah-mudahan apa yang bahasa tadi materinya bisa kami pahami dan bisa kami simpan dalam pemikiran kami, dan bisa kami hati dengan kajian materi narasumber. Maka kegiatan kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa lah Pak, doa. Siapa yang doa? Saya aja langsung. Langsung Pak. Oke, baik. Dengan menghadap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membacakan doa yang dalam hal ini yang beragama Islam saya bawa dengan secara Islam, yang lain keyakinan dan agama silahkan menyesuaikan aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memberi rahmat, Maha memberi ilmu, Maha memberi petunjuk, Maha memberi kekuatan. Berikanlah kepada kami dalam pelaksanaan IHT ini nanti hasilnya dapat dilaksanakan penularannya kepada semua insan pendidik, khususnya di sekolah penggerak. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami berserah dan memohon ampun. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa anak dan istri kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, khususnya pemimpin-pemimpin di dunia pendidikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa Bapak Ibu sekalian jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan tetap. Sudah